iya, maksudnya karena saya pengen cepat selesai dan semua juga demi apa, demi anak-anak, demi saya juga, biar kembangnya baik. Saya juga kerjaan saya juga Hari ini tadi kan agendanya mediasi ya, cukup lama tertunda dari jadwal jam 9 pagi baru bisa rampung sekarang ya, sekitar jam 1-an ya, karena dari tergugat ada keterlambatan ya, tapi kita apresiasi juga dia akhirnya datang kan untuk tidak memperlama persidangan ya, karena bisa langsung masuk pokok perkara, karena tadi di mediasi juga deadlock, tidak ada titik temu, hanya beberapa poin saja, tetapi memang sudah bersepakat untuk melanjutkan ke pokok perkara dan ingin ya diselesaikan perceraiannya seperti itu. Oke, tadi hasil proses mediasi kayak alot itu Mbak? Ada emosi. ya gimana nggak emosi lah, maksudnya lu yang salah kok dibalikin faktanya gitu loh. Kayak toh kita tuh kayak yang yang dia yang teraniaya gitu loh. Maksudnya katanya gini, bilang iyalah Pak, katanya di sini saya cerai karena nggak ada uang. Saya itu bukan masalah uang, namanya kita berumah tangga Pak Maji ya, kita nggak ada uang, nyari uang bareng-bareng sama-sama, bener nggak? Saya sampai aset saya aja udah banyak kejual, asal kalian tahu, apartemen, yang rumah, kendaraan dan lain sebagainya banyak yang kejual. Karena apa? Karena saya mempertaruhkan keluarga saya gitu loh. Saya masih hargain itu. Ya udah, suami saya dalam keadaan tidak ada uang, oke, nggak jadi masalah, ayo kita cari bareng-bareng. Tapi kalau suami saya udah keras dengan memukul saya, menikam saya, menganiayai saya sampai melukai berdarah-darah, saya berbolong-bolong di sini sampai 12 jahitan. Apa saya maafkan? Enggak lah, diinjak-injak saya, dicekek-cekek saya. Bukan masalah uang, tidak ada masalah uang di sini. Saya cuma camkan sekali lagi, ini bukan masalah uang, untuk masalah pernikahan bukan masalah uang. Tapi hargailah seorang istri yang benar-benar kerja keras nyari uang untuk keluarganya, ngurus anak di rumah sama-sama, ya, ngurus anak di rumah, banting tulang untuk keluarga. Tapi masa iya di KDRT juga dalam rumah tangga? Saya tuh dikata-katain anjing, tai, bangsat itu udah sering banget, udah sering, udah yang lonte lah, yang apalah, udah sering. Saya tuh punya prestasi, bukan saya jualan dari dulu, kagak ada saya jualan dari dulu gitu, maaf ya. Saya di luar saya punya profesi saya penyanyi gitu, alhamdulillah lagu saya meledak gitu loh. Bukan saya jadi dia ngatain saya lonte, dia kan sering banget kayak gitu sama saya gitu loh. Jadi tadi dia di sini dibilang katanya ini masalah uang. Aku kan tahu sendiri, orang di se-Indonesia aja pada ngelihat saya di KDRT, makanya saya cerai, ya kan? Bener kan Pak Manci ya? Bukan masalah uang, tidak ada masalah uang. Terus katanya dia tadi bilang, katanya untuk masalah anak-anak nanti tolong jangan dipersulit gitu. Saya tidak pernah mempersulit ya. Yang ada itu anak saya butuh kasih sayang papahnya, butuh kasih sayang. Selain itu juga butuh perhatian ya. Perhatian itu bukan perhatian dari ini aja, bukan dari uang, bukan, tapi seenggaknya tuh telepon, video call, ya kan, nanya anak gimana kabarnya. Kan udah saya kasih nomor telepon susternya untuk telepon. Tidak ada, kita tidak ada ancaman-ancaman, nggak ada. Itu dia bisa-bisa aja ngomong kayak gitu. Saya menghargai hakim aja kan di situ. Saya nggak mau terlalu yang gimana. Cuman kalau udah dia ngomong-ngomong yang begitu, masalah seolah-olah dia yang paling benar, itu udah dah. Agak sedikit kesal gitu saya di situ, emosi gitu loh. Terus yang masalah utang juga banyak kan, utang juga katanya dia nikah sama nikah ninggalin utang. Mohon maaf ya, saya waktu itu rumah saya udah ada, apartemen semua saya udah ada, saya jual ketika saya menikah dengan suami saya. Saya jual itu semua, beberapa aset saya ketika saya sudah menjual jual itu setelah menikah dengan suami saya. Ada kok buktinya, transaksi kemana aja ada kok. Saya punya. Pada saat saya menikah dengan suami saya, dengan keadaan suami saya berbulan-bulan itu tidak ada uangnya masuk dari PLN, asal tahu berapa bulan. Akhirnya saya dari situ saya mencoba untuk
menghandle beberapa bulan, dan akhirnya yang harusnya itu pembayaran uang saya cicilan ke bank dari uang resto, tapi saya ngebiayain keluarga semuanya saya biayain. Saya nggak mau ini lagi, ya udahlah gitu loh. Cuman jangan ngomongin masalah uang lah. Aduh, orang lu gua ceraiin lu aja gara-gara lu KDRT gue, kok lu masalah ngomongin uang lagi balik lagi. Kalau mau tahu mah aset gue kan banyak yang dijual, kecuali emang dia ada gitu aset yang dijual? Nggak ada. Apa aset dia yang dijual? Bahkan sekarang aja perhiasan saya masih di Pegadaian, masih ada suratnya Pak. Banyak, masih ada ratusan juta itu di Pegadaian tuh saya. Belum saya ambil karena buat nanti nih. Itu dia yang gadein atau ya bareng-bareng kita dengan keadaan dia tidak ada uang gitu loh, pakai perhiasan saya. Perhiasan dikasih siapa? Dikasih Yogi? Nggak ada. Yogi satu pun ngasih cincin anting, nggak ada. Saya punya perhiasan dari dulu jauh sebelum menikah dengan suami saya gitu loh. Sekarang habis-habisan udah? Habis-habisan. Jadi kalau ngomong dia udah kayak Tuhan. Ya ampun. Nih kalau kita mau ngomong bahas baru ditransfer semalam juga sedih sih rasanya gitu loh. Tapi kita tahu banget transaksi dia kemana aja tuh tahu. Bahkan masa kakaknya aja yang disupport terus, yang saksi kakaknya dipukulin. Kan ada tuh kakaknya sendiri yang ngelihat saya dipukulin ya kan. Cuman udah ditransfer berapa juta, masa saya nggak tahu. Buat anaknya beli baju nggak ada. Satu baju pun nggak ada, anaknya sakit dikasih gitu biaya nggak ada. Jangan ngomong doang gede, satu baju aja nggak ada. Coba buat kakaknya ditransfer 3 juta, 5 juta, nggak ada duit loh gitu. Kesel saya gitu loh. Ngomong aja. Jadi akhirnya minggu depan langsung ke pokok materi. Iya. Depan hari Selasa tanggal 22 Juli ya. Masuk agenda ini juga laporan mengenai hasil mediasi, dan kita lihat apakah langsung jawab-menjawab. Yang penting hasil mediasi sudah deadlock dan masuk ke pokok perkara seperti itu. Dan memang klien saya memang ini juga ya, memang beliau sudah berkorban banyak, dan memang sudah anak-anak juga sekarang juga sedang sama klien saya nafkahi, cari makan atau untuk kesejahteraan anaknya. Dan kemarin memang sampai sekarang apa sudah ditransfer Mbak? Kemarin baru 3 juta transfer. 3 juta dari bulan apa? Gitu loh. Iya. Itu terlihat dari klien saya sebagai seorang ibu kan juga dari sandang makan papan, dan sampai sekarang klien saya juga masih mengontrak rumah ya. Ya, saya harap Pak Maci sebentar, saya potong ya. Bulan Februari itu terakhir dia untuk ada uang yang mau masuk bulan Februari, tapi kan untuk biaya-biaya dan utang lainnya kan itu masih nggak cukup. Terus bulan Mei tanggal 1 dia ada transfer 2 juta. Setelah itu dari bulan Mei tanggal 1 tadi malam baru transfer 3 juta. Mei tanggal 1, Mei, Juni, Juli, 3 bulan transfer 3 juta buat anak saya. Mbak Meta, mungkin ini artinya itu transfer untuk anak, atau mungkin kalau buat Mbak Meta sendiri gimana? Apakah Buat ada nafkah anak, juga di situ atau gimana? ada Kalau buat Mbak Meta? Nggak ada. Jadi selama ini nggak pernah dikasih nafkah atau gimana? Nggak ada sama sekali, alhamdulillah nggak pernah. Makanya ngomong tuh jangan kayak Tuhan lah gitu loh. Lebih introspeksi diri gitu loh. Lu kalau memang salah, ya saya memang salah dengan keadaan saya seperti ini ya, gini. Lebih kayak gitu aja, jangan apaan begitu. Laki loh saya. Dan juga dia menyinggung soal KDRT berawal dari Aki ya katanya, tapi awal mula dari fitness katanya. Ngapain bela-belain fitness juga? Fitness. Saya nggak tahu. Setelah dia mukulin saya, baru dia ngomong alasannya gara-gara fitness. Mana ada Mas? Orang mah di mana-mana ngomong dulu alasannya kenapa. Kamu ya endorse. Ya udah kamu nggak usah fitness deh. Kamu begini. Nanti kamu ada laki lagi begini. Harusnya ngomongnya begitu. Ngomong dari awal lebih baik begitu. Jangan ini setelah saya babak belur, dipukulin udah berdarah-darah. Kenapa kamu mukulin begitu? Kakaknya
nanya sama saya Mas Yogi, iya saya takut dia soalnya dia fitness ya teh, takut nanti dia ketemu sama cowok, kan alasan. Kecuali dia ngomong dulu sebelum kejadian, baru saya paham. Tapi kan setelah dia pemukulan, sudah babak belur, dia baru ngomong, ya saya cemburu, saya takut gini-gini. Alasan nggak saya tanya? Kalau sudah babak belur, baru dia ngomong alasannya seperti itu. Mana saya tahu? Gara-gara itu, gara-gara fitness. Saya kan nggak tahu, Mas. Dan apapun itu alasan dari terlapor, tergugat, apapun itu, bahwa tindak pidana dan kita laporan di Polres Jakarta Timur masih berjalan ya, masih berjalan. Nah, tinggal panggil saksi satu lagi baru terlapor, dan karena ini udah ada unsur pidananya maka sudah dinaikkan di tahap penyidikan, tinggal mencari siapa tersangkanya. Saya optimis akan segera nanti setelah terlapor dipanggil akan gelar perkara dan dinaikkan menjadi tersangka ya. Itu kapan di Polres Jakarta Timur ya. tanggal berapa nanti? Katanya udah pemanggilan, udah Ya, diperiksa. dari saksi-saksi kita minggu ini sih terakhir ya, yang dari tukang bengkel itu kan mau bersaksi juga karena melihat percekcokannya dan mendapat penganiayaan juga itu tukang bengkelnya itu kan. Yang soal laki itu ya? Dan dia mau bersaksi kan, karena memang mau apapun alasan ya terlapor sudah melakukan tindak pidana ya harus menghadapi konsekuensinya. Apa ini kan delik ini ya, delik biasa, dan itu juga sudah ada di KDRT juga, sudah ada bukti, sudah ada visum juga, dan kita akan terus mengawal di Polres Jakarta Timur juga mengenai KDRT. Kalau kita mungkin mohon maaf ini mengenai untuk berimbang gitu, karena pihak sana baru aja bilang katanya pernah ada korban juga. Karena di Madinah katanya waktu itu pernah dilakukan oleh Mbak Meta. Gimana mungkin ada tanggapan dari Mbak Meta? Kalau itu kita tidak mau berandai-andai ya dari cerita, bisa saja orang bercerita mengarang, tapi mana buktinya? Buktinya tinggal visum aja, ini kan negara hukum, tinggal bisa dibuktikan saja. Dan apabila masih berbicara ada KDRT dan tidak bisa buktikan, itu juga ada pasalnya, pencemaran nama baik loh. Jadi kalau berandai-andai ya silakan aja laporkan klien saya, kan ada Polres setempat, Polda setempat, tinggal dilaporkan aja penganiayaan, coba kita uji. Jadi jangan berbicara yang tanpa dasar, tanpa bukti, akhirnya membiaskan permasalahan pokok yang telah terjadi seperti itu. Kita kali sidang dan baru kali ini